boiler. Nah, kita bahas tentang economizer dulu, yang mana economizer ini berfungsi untuk mengubah cairan subdingin menjadi cairan jenuh, ya. Nah, pada tipe yang sekarang ini didesain bahwa untuk steamingnya sekitar dapatkan dengan quality worknya sekitar 20%, ya, gitu. Jadi memang temperatur kerjanya beda, temperatur kerjanya rendah, ya. Misalkan dari ya cuma sampai dengan 30 sampai dengan 50, nah, beda temperaturnya, nah, sedikit sekali. Makanya economizer ini menyerap panasnya sedikit. Karena buangan sebelum dibuang ke cerobong itu diserap dulu oleh economizer, ya, sebelum diserap oleh air preheater nanti. Dimanfaatkan dulu, jangan sampai mengotori lingkungan dan bisa menghemat bahan bakar nanti, ya. Ini sketsa economizer coil dan temperatur profilnya dan flue gas and water, ya. Jadi gas panas itu keluar dari sini, aliran gas panasnya. Nah, ini ke sini, ya, aliran gas panas ini coil. Ini saat keluar, ini masuk ke evaporator nantinya. Ini pada saat masuk dari pompa, ya. Nah, profil temperaturnya ini seperti ini. Ini fungsinya logaritmik, ya. Jadi gas panas turun, ya, dari panas menjadi dingin, ya. Yang air yang tadinya dingin menjadi panas, ya, beda temperaturnya dikit, ya. Nah, ya, kenaikan temperaturnya, ya. Nah, ini kebutuhan panasnya untuk economizer, ya. Ini di economizer sama dengan MCPDT, ya, kalau gitu. Ini WG itu aliran airnya, ya. Ini heat capacity kalikan dengan beda temperatur. Itu sama dengan, nah, ini, ya. Ini koefisien perpindahan panas, ini luas. Ini sama dengan beda temperaturnya, ya. Ya, jadi yang kita bisa ubah itu adalah ini, ya, A0. Ya, A0. A0 itu luas perpindahan panas, ya. Berhubung pakai ini apa namanya, pipa, ya, ini, ya. Nah, secara detailnya ini penjelasannya ada TR-nya ini, ya. Jadi U0 itu diambilnya dari sini, ya. Paham tentang economizer? Ya, sedikit economizer, ya. Kita lihat dulu ini yang superheater. Superheater itu ada 3 jenis di sini, ya. Klasifikasinya, superheater itu mengubah fasa uap jenuh menjadi uap super panas, ya, kalau kita lihat. Di sini ada tipe konvektif superheater, di perpindahan panasnya konveksi semua, ya. Kemudian radiant superheater di area radiasi, area burner, biasanya dipasang, ya, yang tembusan panas total.
Kemudian pendan superheater atau baterai superheater. Ini gabungan antara si pendan ini konvektif dan radiatif ya, perpindahan panasnya. Jadi RSH sama PSH ini disebut juga secondary superheater. Nah, yang primary ini yang konvektif superheater ya. Nah, dapat dilihat Anda lihat itu yang mana RH yang mana itu ya. Nah, ini tipe coilnya seperti ini ya. Kenapa selalu diperbanyak tubingnya? Yaitu supaya apa? Supaya yang paling dominan, Anda tahu nggak itu? Perpindahan panas supaya cepat, Q-nya harus besar kan ya? Supaya cepat merambat panasnya. Jadi kalau kita lihat di tadi ada eh, Q, Q superheater itu sama dengan identik dengan apa? U0 kali A0 kali perubahan temperaturnya tadi itu ya, secara global ya. Yang utama yang bisa ubah adalah A0. U0 itu tergantung jenis bahan ya. Yang paling gampang kita ubah adalah ya. Seperti di perpindahan panas konveksi dan konduksi itu kan kita hanya merubah-ubah nolnya. Seperti kemarin kita bahas pada waktu awal pertemuan tentang irreversible itu merupakan tentang pinch point itu kaitannya dengan apa? Besar kecilnya pembangkit, berarti ukuran gitu kan, yang paling utama. Nah, kenapa di bengkok-bengkok ini? Karena supaya A0-nya besar. Ya, kalau kita lihat ini pipa penampangnya diameter, ya. Nah, pipa kan silinder ya. Dia punya diameter D dan panjang L. Kalau kita belah si pipa ini, maka jadi seperti ini. Nah, ini panjang L. Ini panjang L. Ini panjang keliling. Rumus keliling lingkaran apa? Ada yang tahu? Rumus keliling lingkaran ini apa? Halo? 2VR, Pak. Keliling di sini berarti di sini apa? 2 Panjang ini. VR. 2 kali Pi Kali jari-jari. jari-jari. Jari-jari apa? Jari-jari apa? Jari platnya, Pak. Hah? Jari-jari apa? Jari-jari uh, tube-nya, Pak. Coil tube-nya. Jari-jari tube ya. Ya. Berarti ini sama dengan kita diameter aja lah. Pi kali D ya. Nah, si luas ini itu luas perpindahan panas ya. Ini sama dengan panjang kali lebar. Berarti di sini A0-nya itu nah, Pi kali D kali L. Ya, semakin panjang L-nya, A-nya semakin besar. Sehingga nanti Q-nya akan besar ya. Paham? Paham ya? Iya, Pak. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini secara lebih jelas lagi mungkin
Itu ya per mana itu ekonometer mana ya. Nanti saya tampilkan videonya. Nah, ini aliran panas dan aliran uap dari sistem boiler ya. Yang mana di situ ada preheater, ada superheater, ada economizer ya. Secara diagram bloknya seperti itu ya. Air itu awalnya dari mana? Dari uap, kemudian gas panas keluar kemana? Nanti dibuang terakhir kan kalau gas panas ke stack ya. Nah, ini penyerapan panasnya ya, yang paling banyak menyerap panas itu adalah tipe Vendan superheater ya, atau Flatten superheater. Secara konvektif sedikit ya panasnya. Nah, ini kebutuhan energi pada superheater ya. Sama juga ini pengaruh dari ANO. Radian superheater. Baik, kita ke bagian reheater ya. Reheater. Reheater di sini adalah seperti tadi yang udah dibahas ya. Tadi bahas. Jadi temperatur antara superheater dan temperatur keluaran superheater dan temperatur keluaran reheater itu harus sama, tapi tekanannya yang berbeda. Ya. Biasanya yang superheater tekanannya tinggi, kalau yang reheater keluarannya itu lebih rendah, sekitar 20 sampai dengan 25% ya. Makanya materialnya lebih kuat superheater di sini dibandingkan dengan reheater. Nah, ini ya. Jadi di sini kan ini superheater ya, superheater. Nah, dapat P1. Ini P1. Kemudian masuk turbin, keluar turbin harus dipanasin lagi, reheater, keluar turbin. 3. Nah, T1 itu harus sama dengan T3 ya. Cuma di sini tekanannya beda. P1 itu lebih besar daripada P3 ya. Itu tiga benar. Sekitar 20% sama dengan 25%. Ya, gitu. Ini yang konvektif breaker. Ini rumusnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Tentang superheater, tentang radiator, tentang economizer. Silakan.
semuanya heat exchanger ya. Manometer, superheater, dan radiator semua heat exchanger, penukar kalor. Nah, halo, halo, masih pada Ya, hadir? Iya, Pak. Silakan kalau ada pertanyaan. dari saya belum ada, Pak. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke. Baik, pertemuan hari ini cukup sampai di sini.